Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sedikit menggelitik dan juga mengejutkan, teman-teman. Di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga salah satu orang yang selalu mengaku-ngaku peneliti yang bernama Tifa sepertinya sedang gusar ketika melihat Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu mendapatkan SP3 dan berhasil restoratif justice. Otomatis status tersangka dia gugur dan penyidikan terhadap kasusnya dihentikan. Nah, Tifa juga sepertinya punya ide yang cemerlang nih, dan ini disampaikan ketika dia tampil di salah satu stasiun TV bersama dengan Ade Darmawan. Tifa bahkan mengajak Pak Jokowi untuk mengajukan restoratif justice. Waduh. Takut dibui nih Tifa nih. Aduh, perasaan kemarin garang banget gitu ya kan. Sekarang kok minta restoratif justice juga. Ini apa-apaan ini? Janganlah ya. Anda hadapi aja nanti persidangan. Anda buktikan saja penelitian-penelitian Anda gitu. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana kuasa hukum dari Pak Jokowi, yakni Bang Rifai, sedikit mempermalukan penasihat hukum dari Rolls-Royce CS, yakni Refli Harun. Nah, terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana pakar hukum dari Trisakti juga ikut menyemprot habis-habisan kuasa hukum dari Roy Suryo yang bernama Abdul Ghafur. Tapi ya bukan hanya pakar hukum Trisakti, Ibu Elida Neti juga ikut mempermalukan Abdul Ghafur. Waduh, ini kuasa hukum Roy Suryo CS ini babak belur di TV teman-teman. Aduh, nggak ada yang betul kayaknya ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan juga petisi 100 siap menjadi motor dari gerakan reformasi kedua ini. Dengan pilihan tadi, ya, mama ikut, kan? Santri ikut, kiai ikut, kampus ikut, mahasiswa. Bangun Pak Tua, jangan kelamaan mimpinya. Elemen-elemen penggerak, buruh semua. Tapi kita akan siap mempelopori. Siap mempelopori reformasi jilid 2. Perubahan politik Ngeri kali Pak Tua ini ya kan. terjadi di negeri ini. Mas Ade, saya punya ide. Apa masalahnya? Saya punya ide bagus. Ada ide. Apa itu? Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Wow. Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter. Bener loh, Mas. Karena kalau ini jalan ya, seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Ini RJ-nya panjang minta kepada Anda, Maksudnya RRT. panjang ya. Oh enggak, maksudnya Pak Jokowinya yang minta restoratif justice. Memungkinkan tidak Pak Jokowi memohon RJ itu? Usulan Dr. Tifa. Tentunya juga Pak Jokowi menyaksikan ini kan. Pak Insinyur Joko Widodo menyaksikan ini bisa disampaikan langsung dokter kan. Iya. Nah, terus kemudian Tifa bahwa minta biasanya restoratif justice. yang mengusulkan restoratif itu dari pihak terlapor. Apakah tidak menutup kemungkinan Bapak Insinyur Joko Widodo restoratif seperti yang dikatakan Bu Tifa? Saya rasa nggak ada masalah. Dan secara Kalau langsung itu ada buka ruang damai dan ruang maaf juga untuk para tersangka kan ini. pemulihan. Tadi Ya. Bu Dokter sudah sampaikan bahwa yang tadinya Sama. mungkin ada ujaran-ujaran bahwa ini palsu narasi-narasi itu Ya. kita kembalikan menjadi normal. Kan itu persoalannya. Anda bakal mau menjembatani enggak pertemuan ini kalau, Kalau Bu Dr. Tifa mau? ke sana saya temenin deh. Nggak nggak mau apa-apa. kesana Pak Jokowinya deh. Oh. Mas Ade sampai Pak Jokowi. Ya, ini kan bisa disampaikan langsung ke Pak Dr. Jokowi ya. Tifa S2-nya tuh imunologi loh. Iya. Gitu. Jadi kalau Imunologi. Bapak dengan kondisi kesehatan beliau tuh saya sangat khawatir. Iya. Kalau memang Pak Jokowi Widodo ingin treatment dengan senang hati. Tapi kalau mau ke Solo? Ke Solo kan? Kalau Anda ke Solo mau nggak? Loh, bukan. Kalau beliau ingin saya treatment beliau, dokter kan tidak boleh menolak pasien. Iya, Dengan iya, senang hati iya, saya akan iya, membantu iya, beliau. Seperti misalnya saya mengusulkan Mas Ade bilang sama Pak Jokowi, Pak Jokowi mengajukan restoratif justice karena restoratif justice Saya itu rasa adalah beliau dengar keadilan. ini. Saya rasa Iya. beliau dengar. Misalnya begini, apa yang kita mau restoratifkan, ya kan? Ya Pak Jokowi mengakui Kok misalnya, melempem orang ini? oh ternyata ijazah yang selama ini saya gunakan dengan kealpaan saya ternyata bukan ijazah yang asli. ya kan? Banyak kemudian kali pun kami- lagunya. Faktornya sudah Oh, ya. lain. Bu Loh, Tifa. kan terus Bahwa tidak ada kemudian- putusan pengadilan manapun. Nah, oh, juga dari yang tadi Anda mengatakan- prematur Enggak. menyatakan saya bersalah. Tidak ada kok. putusan Ya, tersangka itu kan udah bersalah, Tiba. menyatakan bahwa ini jasa palsu. Sampai sehari erupsinya gini, kembali lagi sampai sehari ini kita Jadi dengar sekali lagi kita narasinya. bukan minta. Lihat dong, lihat dong Kita ijazahnya bukan ya. Ini minta kan yang menjadi tadi. menarik.
Gitu. Mereka dari bulan Januari sampai April sudah mengklaim ijazah ini palsu 1.000.000%, 1.000.000%. It means 11 absolutely. triliun. Nah kalau sudah yakin, bertahan saja Kenapa dia cari harus bukti buat lagi? argumen itu. Kenapa harus minta bukti yang ada pada kami? Bukan begitu bro. Itu kita sepakat untuk itu, Bang. Karena itu kasihkan nanti kita minta. Permasalahannya adalah ya klien abang itu Roy Suyo dan kawan-kawan ini menuduh itu palsu 1 Memang triliun. iya, 99,9% palsu. Memang Dia pertahankan iya. itu, jangan Justru nanya itu. kami. Memang iya. Dengan bukti yang dia punya, Memang iya. tidak pernah melihat ijazah itu, dia bilang itu palsu. Sekarang ngemis-ngemis. Loh, yang ngemis siapa? Minta ijazah itu dia teliti. Loh, yang ngemis siapa? Katanya Kalau Egy dan Damai sudah bisa bertemu Pak Jokowi, Anda juga pengen ketemu Pak Jokowi Oh, nggak? konteksnya kan ini saya mau sampaikan ke Mas Ade. Dari sejak tanggal 30 April 2025, itu terjadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Apa Kami, itu? ya bertiga, itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Bentar. Saya mau tanya kalian yang nonton video ini. Apa perasaan kalian? Gimana perasaan kalian melihat orang ini ngomong di TV, teman-teman? Dari video awal tadi yang dia minta restoratif justice, sekarang ngomong-ngomong lagi nih ya kan. Kalian dengarkan dulu terus komen di bawah ya. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Ini Apa bukan ini? Coba tunjukin kamera. Ini, Coba ini tunjukin ijazah kamera. asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah asli. Ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Asli ya. Saya sudah melihat barangnya, saya sudah melakukan penelitian tentangnya. Poinnya adalah kita itu meneliti ijazah, bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya. Kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismond, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Anda mau bilang bahwa penetapan status Anda sebagai tersangka dan sekarang Salah berkas dilimpahkan? banget. Jadi Pak Jokowi ini kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat-penasihat hukumnya mungkin ya melihat Serius kau? mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor itu kan keliru. Oke. Pak Jokowi di framing seolah-olah dia memiliki jasa palsu. Nah, sekarang Memiliki. yang memframing siapa, Tunggu, Mas? Oke. Ayo. Terjadi Data lagi nih, saya catat dan ya. itu sudah terus-menerus dilakukan. Ya, Oleh siapa tuh? Tadi 2016 sudah diunggulkan palsu. Sementara Bu Tifa. Jadi ada pihak ya, Ya, jadi yang sementara memframing. belum pernah memegang atau melihat ijazah asli. Di bagian mananya mereka dianggap memanipulasi data? Ya, kalau terkait manipulasi data itu adalah bagaimana sesuatu hal yang wujudnya tidak pernah dipegang, Mas, ini supaya kemudian diteliti. ini kita potong ya, karena Ya. ini penting sekali. Frasa Anda tuh penting sekali. Jadi selama bertahun-tahun ada framing seolah-olah Ya. ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Nah, kenapa Anda justru malah itu. melaporkan kami para peneliti yang berusaha menegakkan gini loh Mas ya. Peneliti itu tugasnya Mas Ade, Ya. itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau Luar ijazah biasa ini orang asli, ya. kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu, kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Tapi masalahnya kau belum pernah pegang ijazah yang dipegang Pak Jokowi, kau sudah bilang palsu. Itu kesalahan kau sebagai peneliti, Tipa. Aduh, ini kadang orang kalau udah sok pintar gitu ya kan, aduh, udah susah untuk dikasih tahu teman-teman. Orang kalau udah merasa sok paling peneliti, sok paling jago, sok paling S2, S3, susah untuk dinasihati. Nah, kayak gitulah tadi. Berdasarkan cerita Bapak, saya nyimak, belum ada intinya. Belum ada intinya, karena intinya dari tadi kan hanya cerita tentang yang menurut saya remeh-temeh begitu. kalau Yang berarti intinya kan apa? posisinya Itu. ada. Yang saya pikirkan di sini menurut saya, Ya. orang datang pasti memiliki suatu motivasi dan tujuan. Ya, oke. Nah kalau sekarang tujuannya kan udah diomongin. Yang berujung ke sore ini keluar surat kan? Iya, tiba-tiba keluar surat. Kan tidak ada yang namanya segala sesuatu tanpa sebab Jadi akibat. Ibu tolong cermat. Saya 15 Desember. Ini didengar nih sama semua orang. Kan saya bisa buktikan. Tadi sudah dijelaskan. 15 Desember. Saya tidak patut dijadikan TSK. Kok jadi tiba-tiba 15 Desember? Satu. Kedua, motivasi ke sana. Tadi saya sampaikan. Apa tuh? Jangan debat saya setuju dengan pendapat Bang Egy. Dia mau menasihati. Dia dihujat oleh teman-temannya. Psikologis seorang ketua seperti itu kan. Harus berpikir. Psikologis seorang ketua dihujat teman-temannya, dinyinyiri, walaupun nggak semuanya penghujat itu adalah ikut ke sana. Oke, Prof Cik, silakan. Egy ada panggilan Mabes Polri nyata. Orang yang bicaranya muter-muter seperti ini, omongannya nggak bisa dipercaya.
Betul. Dia tidak jujur dan tidak apa adanya. Jika dia jujur, maka dia akan memilih kalimat yang singkat dan sederhana untuk menjelaskan semuanya. Bukan muter-muter. Bagaimana mungkin motivasi Egy Sujana bertemu Pak Jokowi hanya karena dia dihujat oleh teman-temannya dan kelompoknya, lalu melapor dan curhat kepada Pak Jokowi? Ini apa? Ya? Gak masuk akal emang. Sudah kunci. Ini masalahnya, sebentar dulu Pak, sebentar. Masalahnya, penetapan tersangka Bang ES dan DHL itu juga menggunakan pasal pidana umum yang ancamannya di atas 5 tahun, yaitu pasal 160 KUHP yang ancamannya 6 tahun penjara. Artinya kita tidak bisa hanya lihat pada aspek formil, tetapi juga harus kita lihat pada aspek material. Itu ketentuan hukum yang tidak boleh dilanggar, itu ketentuan hukum yang baku. Oke, Bang Sangaji. Ya, Pak Fikar jadi mau kalau menanggapi, penyidik Bang kemudian Sangaji. melakukan pelanggaran Sedikit ya, terhadap Pak pasal Fikar. 82 KUHP, Ngerocos ini bukan saja persoalan orang ini, ya kan? pra-peradilan, Pak, tetapi ini soal profesionalisme penyidik di dalam menerapkan KUHP yang baru. Apalagi ini KUHP-nya baru, Pak. Jadi harus ada pembelajaran hukum juga yang dilakukan penyidik kepada masyarakat, kepada para pencari keadilan. Jangan karena ini kepentingannya adalah Pak Jokowi, kemudian juga ini maka kemudian dilakukan tanpa melalui satu prosedur ketentuan hukum acara pidana yang benar gitu loh Pak Fikar. Ya udah gugat aja pra-peradilan gitu loh. Kok susah-susah amat mikirnya? Anda kan pengacara gitu. Kalau ada ketidaksesuaian, gugat persoalkan secara hukum. Tidak ada kepentingan untuk pra-peradilan. Tetapi kepentingan kami adalah penegakan hukum itu harus fair. Harus sesuai dengan prosedur KUHP. Buktikan gitu. Apa yang Anda ngomong itu buktikan. Bawa ke pra-peradilan. Pak, sabar. Karena dia ngomong terus. Sampai disitulah ilmunya. Dia tidak memahami sesuai dengan Undang-Undang 361 yaitu Undang-Undang Ilmunya cuma sampai Peradilan. situ ya. Bapak Ibu kita boleh cooling down terlebih dahulu. Ini sayangnya durasi kita habis. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kita fokus di Solo aja Bu. Banyak hal yang harus kita konfirmasi karena beritanya cukup luas. Apalagi tadi Ibu bilang sebagian besar yang tersebar di masyarakat itu tidak tepat. Begitu. Iya. Kita bahas satu-satu. Benarkah ada 2 polisi aktif yang ikut hadir di Solo kemarin? Benar. Benar. Polisi dari mana? Polisi penyidik. Penyidik dari Polda Metro Jaya. Iya. Oke. Apa kepentingannya? Permintaan saya. Oke, berarti di situ lah dikeluarkan SP3 atau dibicarakan SP3? Oh, bukan. Oke. Jadi Permintaan Ibu Eli rupanya. begitu kita Penyidik itu permintaan Ibu Eli. saya lihat ini Bang Egy sakit ya, berdasarkan rasa kemanusiaan, saya bilang, saya mau deh ke Solo, gimana caranya? Baik, fungsinya kedua polisi aktif hadir di sana untuk apa, Bu? Saya nggak bisa ceritanya begini kalau saya Karena durasi kita nggak panjang, Bu. Kita cuma punya 2 segmen, 1 segmen bahkan. Kita harus langsung ke intinya, karena harus banyak yang dikonfirmasi. Apa saja fungsi dari 2 polisi aktif tersebut apa? Untuk saya berkoordinasi dengan sana, saya kan nggak kenal dengan orang sana. Kan di situ ada pas pampres, tentu ada pengamanan. Nah, kami Bang Egy itu kan nggak mau kata-kata minta maaf itu kan tidak mau. Biar dia ditembak dia tidak akan minta maaf. Oke, berarti kedua yang kami konfirmasi tidak ada permintaan maaf di sana saat itu. Tidak Sama ada. aja. Jadi begitu kami dari ada Alasannya sidang nggak masuk akal. di Pekanbaru, Bang Egy, oke Bu Eli, nggak apa-apa kita ke Solo. Tapi 2 permintaan, tidak minta maaf, tidak ada media. Ya polisinya Oke? untuk apa? Setelah itu Berdamai. saya telepon penyidik, namanya Pak Rosadi. Ini kan boleh dong, dalam undang-undang boleh restoratif justice itu ada pendampingnya, boleh kepolisian, boleh kejaksaan. Berarti polisi mendampingi proses restoratif justice. Ya, tidak begitu, hanya mendampingi pertemuan. Oke, hanya mendampingi. Ya untuk apa mendampingi pertemuan? Jadi saya minta, boleh nggak biar bisa kami aman di situ. Kami berangkatlah dari transit dari Riau sampai di sana. Mereka udah hadir, udah ada. Terus sudah lewat aja di situ kami minta, Bang Egy minta harus steril. Ya kami lewat dulu. Setelah steril ada polisi dari pihak kita. Udah oke, Bang Egy akan balik atau akan ribut kalau tidak steril. Nah saya kan dakdikduk. Saya nggak putus istighfar, nggak putus zikir, karena saya takut ini akan berdampak luar biasa. Karena Bang Egy orangnya nggak bisa diatur atau nggak bisa ini gitu. Menurut dia yang benar karena dia adalah seorang tokoh dan pakar. Saya sebagai pengacaranya tentu menginginkan yang terbaik buat dia gitu.
Apapun saya lakukan demi kepentingan klien saya, bukan menghalalkan segala cara untuk kepentingan ini. Jadi setelah di situ Emang sama aja semuanya, DHL, saya Egy Sujana, pertama Identity, masuk sama aja semuanya. 20 menit, 23 menit bersama Pak Jokowi, 4 mata. Kemudian baru masuk DHL, baru masuk Bang Egy. Begitu Bang Egy masuk, langsung Pak Bang Egy Sujana dipeluk. Pelukan. Dipeluk sama Pak Jokowi. Terus langsung Pak Jokowi bilang, ingat ya, Bang Egy ini dulu sudah top. Waktu dulu 2006 saya minta tolong sama Bang Egy buat LBH di Solo. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Egy Sujana, Damai Hari Lubis yang mendapatkan SP3? Ya kalau saya pribadi sih ya tidak sepakat ya, dan saya tidak senang dengan SP3 yang keluar untuk Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Karena setelah mereka bertemu Pak Jokowi, setelah keributan-keributan ini mulai muncul, ya mereka ini tiba-tiba membuat klarifikasi, membuat cerita-cerita yang seolah-olah mereka paling mulia, mereka paling benar, mereka paling oke. Ya sampai-sampai ada kata-kata kalau berangkatnya mereka ke sana seperti Musa dan Harun mengunjungi Fir'aun. Ini kan konyol teman-teman. Tapi ya balik lagi, ini sudah keputusan Pak Jokowi dan saya nggak tahu ya hati Pak Jokowi itu terbuat dari apa teman-teman. Bisa-bisanya loh beliau ini memaafkan Egy Sujana sampai restoratif justice. Ya kalau memaafkan sebagai manusia mah ya oke-oke aja teman-teman. Cuma sampai restoratif justice tuh aduh nggak banget gitu. Tapi ya Tifa tadi bisa kita dengarkan sepertinya dia juga pengen bebas. Dia juga nggak mau dibui sebagai peneliti. Dia juga tidak mau kasus ini sampai di pengadilan. Karena saya pikir ya mereka nggak punya bukti teman-teman. Makanya dia tadi menyarankan kalau Pak Jokowi mengajukan restoratif justice. Waduh. Tifa. Omongannya kemarin garang ya kan. Omongannya kemarin kita akan buktikan, kita akan cecar ya kan. Tiba-tiba mengusulkan minta restoratif justice sampai mau merawat Pak Jokowi lah apalah, mau nyogok kah? Aduh, udahlah teman-teman, saya agak-agak capek ngeliat orang-orang ini loh. Manuver-manuver mereka emang agak luar biasa dan tadi agak-agak sedikit mengejutkan. Tifa mengatakan ya selama ini dia tidak menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Waduh. Sudah pikunkah mereka ini teman-teman? Sudah pikunkah mereka ini? Aduh. Tambah lagi Refli Harun, minta ijazah Pak Jokowi diteliti lah, minta ijazah Pak Jokowi ditunjukkan lah. Katanya udah yakin clear palsu, kok minta lagi ya kan barangnya. Inilah ya orang yang tidak pernah memegang ijazah yang dipegang Pak Jokowi tapi melakukan penelitian dan menyimpulkan itu palsu, kan konyol. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.